Siap, kamera, roll, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Oke, baik. Ngopi kali ini diselenggarakan oleh Divisi Kominfo dan dikolaborasikan dengan Divisi Pendidikan Genbi Komisariat UNG. Dan perkenalkan, saya Fitra Baus selaku host pada hari ini. Di samping kiri saya ada Kak Putri Nesila Sitnemoliki selaku Ketua Divisi Pendidikan. Apa kabar Kak Putri? Baik, jadi kali ini Divisi Kominfo berkolaborasi dengan Divisi Pendidikan dengan tujuan untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia serta menjalankan tugas kita selaku BNB sebagai frontliners. Dan kebijakan Bank Indonesia yang akan kita bahas pada hari ini, yakni adalah mengenai CBP dan juga KRIS. Dan di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirampung, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalangan mahasiswa maupun pada halayak. Jadi yang pertama kita masuk pada Q&A CBP dulu ya Kak Putri. Jadi pertanyaan pertama, apa sih CBP itu? Apa hanya sekedar kependekan dari cinta, bangga, paham, atau ada makna dan definisi lain nih? Jadi Kak Putri, dari cinta, bangga, dan paham ini apakah ada definisi yang membedakan di antara cinta, bangga, dan paham rupiah ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi apa ada makna dari CBP itu sendiri? Jadi terkait cinta, bangga, paham rupiah itu tidak hanya sekedar satu singkatan, ia juga memiliki makna yang sangat dalam. Jadi untuk cinta rupiah itu sendiri merupakan kewajiban kita untuk mengenali karakteristik serta desain dari uang rupiah itu sendiri. Untuk cinta itu biasanya kita kenal dengan 3, yaitu mengenali, merawat, dan menjaga. Kemudian untuk bangga rupiah, apa sebenarnya bangga rupiah itu? Untuk bangga rupiah itu sendiri kita sebagai rakyat Indonesia merasa bangga dengan alat pembayaran yang sah, sistem kedaulatan, dan alat pemersatu bangsa. Jadi rupiah itu tidak hanya sekedar kertas, tapi ia juga memiliki nilai di dalamnya. Kemudian untuk paham rupiah itu sendiri sebenarnya lebih ke perwujudan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari rupiah itu sendiri. Jadi rupiah bukan hanya sebagai uang kertas, ia juga sebagai alat transaksi yang harus kita gunakan sesuai dengan kegunaannya. Jadi kita bertransaksi, berbelanja, dan berhemat dengan menggunakan uang rupiah. Oke, jadi terkait cinta, bangga, dan paham itu definisinya berbeda-beda, Iya, tapi mempunyai tujuan yang sama, yakni agar dapat untuk memberikan edukasi bagaimana kita akan melestarikan uang rupiah ini agar tetap terjaga dengan menerapkan cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, kita balik ke pertanyaan berikutnya. Kan tadi udah disebutkan bahwa salah satu dari 3 cinta itu adalah merawat uang rupiah. Nah, bagi tipsnya dong cara merawat uang rupiah nih Kak. Oke, jadi tipsnya seperti apa nih Kak? Oke, jadi cinta rupiah itu tidak hanya sekedar kita ucapkan, tapi juga harus kita implementasikan. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwa cinta rupiah termasuk di dalamnya adalah mengenali, merawat, dan menjaga. Nah, seperti apa cara kita menjaga uang rupiah? Yang pertama itu ada 5 jangan. Jangan dilipat, jangan disobek, jangan dibasahi, jangan di staples, dan jangan diremas. Nah, di negara tetangga kita itu di Jepang sendiri itu ada fun fact-nya. Mereka itu punya tradisi menjaga mata uang mereka itu dengan sangat baik. Jadi mereka jaga mata uang mereka agar tidak lecek, tidak sobek. Bahkan untuk menyimpan sendiri pun mereka sangat-sangat menjaga agar jangan sampai ada yang cacat di dalamnya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk bisa menerapkan budaya ini agar kita bisa lebih mengimplementasikan terkait rasa cinta kita terhadap rupiah. Jadi dari edukasi tadi bahwasanya di negara lain itu mereka sangat merawat rupiah, Mata uang mereka. merawat mata uang mereka. Jadi itu merupakan acuan bagi kita sebagai warga negara Indonesia agar sekiranya dapat merawat rupiah sebaik mungkin. Iya. Oke, jadi kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih kita harus bangga menggunakan uang rupiah? Saya langsung dijawab Pak Putri. Jadi ini ada satu kasus yang sangat menarik. Di tahun 2002 itu Indonesia sempat kehilangan 2 pulau, yaitu Sipadan dan
Alasannya karena kedua pulau tersebut tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran mereka. Jadi kita ini sebenarnya sebagai rakyat Indonesia harusnya dengan bangga kita merepresentasikan uang rupiah ini sendiri. Karena itu mau kemanapun kita pergi, baik dari Sabang sampai Merauke, kita punya satu hal yang sama yang bisa kita banggakan, yaitu uang rupiah. Tidak peduli barang apa yang kita beli, sejauh apa kita melangkah di Indonesia ini, satu alat pembayaran kita yang sah adalah uang rupiah. Uang rupiah sebagai sistem kedaulatan, sebagai satu alat pembayaran yang bisa kita gunakan. Oke, jadi mau kemanapun kita berpergian itu kita disatukan oleh uang rupiah. Dan dalam suatu negara pasti kita dibedakan dari ras, suku, dan juga tempat tinggal. Tapi disatukan dengan alat mata uang yang kita gunakan dalam bertransaksi. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ini Kak Putri. Mengapa desain dari uang rupiah selalu diganti atau diperbarui? Apa sih tujuannya? Nah, sekarang ini kita melihat dari emisi keluaran uang terbaru, ada beberapa pembaruan yang sering kita lihat di sini. Ada uang seribuan itu sudah diperbarukan menjadi uang emisi terbaru. Jadi desainnya biasa kita lihat ada desain yang mungkin berbeda dengan emisi sebelumnya. Kemudian selain itu ada uang 5.000 dan juga uang 10.000. Oke, jadi bisa langsung dijawab oleh Kak Putri. Oke, jadi mungkin saat ini banyak sekali pertanyaan kenapa desain uang rupiah itu selalu berubah-ubah. Seperti yang kita ketahui bersama, kejahatan dari uang rupiah ini marak terjadi dan kejahatannya pun semakin hari semakin berinovasi seperti itu. Jadi kalau misalnya desainnya tetap sama dari tahun ke tahun, kejahatan akan semakin berinovasi dan potensi untuk uang rupiah itu mengalami duplikasi, mengalami pemalsuan itu semakin tinggi. Maka dari itu Bank Indonesia berinovasi untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih mumpuni terkait uang rupiah ini dengan cara mengganti desain secara berkala agar desainnya itu tidak sama dari tahun ke tahun seperti itu. Iya, dan dengan digantikan desain rupiah itu dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap rupiah. Iya, dengan desainnya yang lebih baru dan lebih modern. Jadi sangat inovatif sekali atau sangat inovatif sekali bagi uang rupiah dan juga kita gunakan dalam sistem pembayaran atau transaksi. Nah, ya selanjutnya tadi kan udah dibahas tuh tentang cinta dan bangga. Nah, sekarang paham rupiah. Apakah paham rupiah itu hanya sekedar kita memahami cara menggunakan uang rupiah atau bagaimana? Coba jelaskan. Jadi terkait tadi sudah dijelaskan panjang lebar cinta, bangga dan paham rupiah. Apakah itu hanya selaku materi aja atau edukasi yang kita dengarkan tanpa ada sebuah perwujudan dari implementasi dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Putri. Jadi saat ini itu seperti yang kita ketahui bersama, mungkin di bagian pelosok ya masih banyak yang menggunakan sistem barter atau transaksi menggunakan barang, bukan menggunakan bukan merupakan uang rupiah. Padahal sudah diciptakan uang rupiah ini sedemikian rupa sebagai satu sistem transaksi. Maka dari itu penting bagi kita untuk bisa memahami rupiah ini sendiri, bahwa rupiah itu merupakan satu alat pembayaran bangsa yang semestinya kita gunakan sesuai dengan kegunaannya, yaitu kita gunakan untuk berbelanja, bertransaksi, dan berhemat seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia penting bagi kita untuk paham akan hal ini. Kita harus bisa cinta, bangga, dan paham pada rupiah. Jadi harus diwujudkan dengan implementasi teman-teman dari pemahaman cinta, bangga, dan paham rupiah. Karena kalau kita mewujudkan cinta dalam diri kita terhadap rupiah, itu kita sama halnya menjaga kedaulatan negara kita dari menggunakan uang rupiah tersebut. Iya, sebagai bentuk bela negara juga. Iya, sebagai bentuk bela negara kita juga. Dan ini selanjutnya ada Q&A quiz. Jadi jadi kita masuk di materi quiz ya. Iya, jadi sudah selesai kita membahas terkait CBP. Kita masuk di quiz. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan kris dan bagaimana cara penyebutannya yang benar? Nah, ini seringkali terjadi juga di masyarakat mahasiswa itu masih minim sekali pengetahuan apa penyebutan yang benar terkait kris. Ada yang bilang QRIS dan semacamnya. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Putri. Oke, jadi ini sudah dikonfirmasi langsung dengan pihak Bank Indonesia bahwa penyebutan yang tepat untuk kris itu sendiri itu adalah kris, bukan QRIS, karena seringkali masih banyak kesalahan dalam penyebutan tersebut. Selanjutnya, apa itu kris atau Quick Response Code Indonesian Standard? Jadi itu bukan, seringkali ada yang keliru berpikir bahwa kris itu ialah aplikasi. Masih suka ada pertanyaan, kira-kira di mana download kris, di mana kita bisa mendapatkan kris? Padahal kris itu ialah salah satu sistem yang
terbaru yang diciptakan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi digital kita. Jadi kris itu dia bisa kris itu adalah satu fitur yang sudah ada di dalam alat transaksi digital, bisa berupa mobile banking, bisa berupa dompet digital. Itu ada fitur kris di dalamnya untuk memudahkan proses transaksi. Oke, jadi sekali lagi untuk kris ini dia terdapat di beberapa dompet digital ya, baik dan ada yang mobile dari banking juga. banking atau e-wallet lainnya seperti Iya. OVO, Dana, Dana, GoPay dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa aja manfaat dari penggunaan kris nih Kak Putri? Oke. Jadi manfaat dari penggunaan kris ini terbagi menjadi dua, manfaat untuk pelaku pembeli sama manfaat untuk pedagangnya. Jadi untuk pedagangnya itu sendiri bisa lebih memudahkan, terutama di bagian uang kembalian. Seringkali ini menjadi kendala antara penjual dan pembeli. Dari penjual tidak menyediakan uang kembalian yang cukup untuk transaksi. Maka dari itu diciptakan fitur kris ini untuk memudahkan. Jadi proses transaksinya itu langsung pembayaran sesuai dengan jumlah yang akan dilakukan di transaksi itu. Itu salah satunya. Yang kedua bisa lebih efisien juga. Jadi pembeli dan penjual tidak perlu saling sentuh dengan uang rupiah sendiri atau transaksi nil sentuh. Yang ketiga juga untuk transaksinya itu bisa langsung dicatat begitu. Jadi akan langsung ada catatannya, baik dari transaksi antara penjual dan pembelinya itu tidak perlu repot-repot lagi begitu. Kemudian ini juga merupakan satu inovasi untuk penjual agar lebih modern lagi seperti itu, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk pembeli itu salah satu kemudahannya, salah satu yang bisa kita bayangkan kemudahannya itu adalah satu aplikasi saja begitu. Jadi kayak kita tidak perlu repot-repot lagi. Kalau kayak kita pakai uang kertas, itu penyimpanannya itu agak ribet. Kita perlu memisahkan antara uang kertas, uang koin dan lain semacamnya. Tapi kalau kita menggunakan kris, itu penyimpanannya satu saja begitu. Jadi kayak langsung di dompet digital atau langsung di mobile banking begitu. Jadi nanti tidak perlu repot-repot lagi begitu, dan juga lebih efisien juga. Oke, jadi ada pun manfaat lain dari pedagang itu bisa melindungi mereka dari tindakan kejahatan uang palsu. Iya, uang palsu benar Benar sekali ya. Dan itu sangat-sangat marak terjadi dan sangat merugikan pedagang. Jadi sangat-sangat banyak manfaatnya sih kris ini bagi pedagang maupun pembelinya. Oke, selanjutnya apa sih itu kris antar negara dan apa tujuannya? Nah, sekarang ini sudah ada kris terbaru nih. Iya, ada kris fitur yang baru. sudah diresmikan di mancanegara dan kita gunakan ketika kita berpergian di luar negeri. Itu sudah sangat mudah dalam melakukan pembayaran secara digital. Bisa langsung dijelaskan oleh Kak Putri? Baik, untuk kris antar negara ini atau mungkin yang lebih dikenal dengan kris cross border, itu merupakan penerapan kris di mancanegara. Jadi tidak hanya di Indonesia, kris juga sudah berinovasi untuk bekerja sama dengan negara-negara di luar seperti di Thailand, Malaysia, Singapura, sama saat ini sedang mengusahakan di Korea Selatan. Wah, Ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Jadi untuk kita yang suka traveling atau ada rencana mau keluar negara, itu kita bisa dengan mudah melakukan transaksi tanpa perlu melakukan penukaran uang. Jadi kemudian kita juga tidak perlu repot-repot melakukan konversi dari uang rupiah ke uang antar negara seperti itu. Wah, jadi sudah sangat keren banget teman-teman, karena kris ini bukan hanya di dalam negara kita saja yang bisa kita gunakan, tapi juga di luar negeri juga bisa kita gunakan dalam 3 negara tadi. Bahkan negara tadi yang sudah bisa dijelaskan. jadi lebih luas lagi begitu. Oke, selanjutnya ini ciri-ciri kris itu bagaimana sih? Mungkin bisa. Dijelaskan oleh Kak Putri. Oke, jadi mungkin seringkali kita jumpai kris itu ada dua jenisnya. Ada kris statis sama kris dinamis. Jadi kalau kris statis itu sendiri itu yang biasa ada di UMKM kecil. Jadi untuk proses krisnya itu mereka sudah ada barcode yang memang sudah diciptakan. Itu paten untuk setiap jenis transaksi. Biasanya ada di ID card penjual atau ada juga yang ditaruh di akrilik. Itu sudah paten seperti itu. Biasanya di usaha mikro kecil. Kemudian untuk mikro besar seperti mall, toko dan lain semacamnya itu biasanya menggunakan kris dinamis. Jadi QR code krisnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan transaksi yang ada seperti itu. Oke, jadi ciri-ciri kris itu kris terbagi menjadi dua, statis dan juga dinamis yang ada pada mikro kecil dan juga mikro besar. Oke, ini terakhir. Nah, yang paling penting nih, gimana sih cara penggunaan dari kris itu sendiri? Susah nggak sih? Nah, kira-kira bagaimana nih Kak Putri? Karena banyak juga yang belum paham dengan menggunakan kris ini seperti apa. Ada juga yang bilang ribet, inilah. Nah, jadi bisa dijelaskan langsung Kak Putri. Oke,
jadi sebelum saya menggunakan kris ini pun sendiri, saya sendiri pun berpikir bahwa penggunaan kris ini sangat-sangat merepotkan, sangat-sangat ribet sekali. Padahal ternyata setelah kita gunakan ternyata justru sangat memudahkan gitu. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah kita membutuhkan dompet digital atau mobile banking yang terinstal di aplikasi kita, serta punya akun dan saldo tentunya. Kemudian sistem pembayarannya itu sangat mudah sekali. Kita hanya perlu melakukan scan QR code atau scan barcode. Kemudian kita masukkan nominalnya dan passwordnya, dan transaksi kita otomatis lancar gitu, otomatis terlaksanakan seperti itu. Oke, itu guys sangat mudah. Tidak ketika kita menggunakan kris itu tidak serumit yang membayangkan, karena di beberapa aplikasi seperti mobile banking dan juga wallet lainnya itu sudah ada fitur dari kris. Justru itu sangat memudahkan sekali. Iya, jadi teman-teman yang kelupaan uang ketika berbelanja bisa kita transaksi menggunakan kris. Jangan perlu ragu ketika lupa membawa dompet, lupa membawa uang rupiah. Jadi sudah langsung scan kris aja, lebih mudah. Oke, ini kita masuk ke Q&A tambahan dari Instagram dan nanti jadi tim kreatif. Iya, ada tim kreatif juga yang akan memberikan pertanyaan. Hai guys. Oke, pertanyaan pertama dari tim kreatif, dipersilakan. Oke, jadi ada pertanyaan pertama nih Kak. Kak, kalau semua udah pakai kris, apakah uang rupiah dalam bentuk fisik, uang kertas dan uang koin, apakah nggak bakal dicetak lagi? Oke, jadi terkait pertanyaan itu, apakah uang rupiah pada akhirnya tidak akan dicetak lagi apabila semua orang sudah menggunakan kris? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, karena sewaktu proses perkenalan Genbi kemarin, saya pun sempat menanyakan hal yang sama. Apakah nanti di kemudian hari ketika semua orang sudah menggunakan kris, uang kertas ini tidak akan dicetak lagi? Dan jawabannya adalah iya, kemungkinan uang tunai itu tidak akan dicetak lagi. Tapi apakah ini merupakan satu hal yang buruk? Tentu tidak. Dia ada plus minusnya masing-masing, tapi justru lebih banyak di plusnya seperti itu. Jadi kita lebih bisa mengendalikan keluar masuknya uang, kita juga bisa lebih efisien lagi dan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Kemudian timbul pertanyaan, bukankah kejahatan digital itu lebih kejam dibanding kejahatan yang terjadi secara langsung? Iya, tentunya iya, begitu, pasti akan ada kejahatan digital. Hanya saja Bank Indonesia saat ini berusaha untuk meningkatkan keamanannya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, dan kita tidak perlu memandang ini menjadi satu hal yang buruk. Justru ini merupakan satu hal yang sangat memudahkan kita dalam bertransaksi seperti itu. Oke, jadi begitu guys. Jadi kemungkinan Bank Indonesia itu sudah tidak lagi melakukan pencetakan uang apabila semuanya itu sudah melakukan ataupun sudah menggunakan kris sebagai alat pembayaran secara digitalisasi. Oke, kita akan masuk pada pertanyaan kedua nih Kak. Tetap masih sama dari tim kreatif. Untuk kepada tim kreatif yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Oke, jadi pertanyaan keduanya itu, Kak, gimana kalau semisal UMKM di luar binaan BI mau buat kris untuk transaksi dagangannya? Oke, jadi langsung dijawab oleh Kak Putri, dipersilakan. Ya, jadi untuk pelaku UMKM yang ingin menyediakan kris sebagai alat transaksi digital, itu yang pertama bisa memilih penyedia jasa pembayaran atau PJP yang tentunya bersertifikat langsung dari Bank Indonesia. Untuk PJP itu sendiri bisa memilih yang bersertifikat. Kita juga bisa mencari dari situs web Bank Indonesia. Iya, jadi sangat dimudahkan sekali. Kemudian setelah kita menemukan PJP atau penyedia jasa pembayaran, itu bisa langsung melakukan pendaftaran seperti memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan, atau bisa juga melakukan pendaftaran online ya. Tapi untuk mungkin yang masih bingung dengan tata cara pendaftaran online, bisa mengunjungi PJP langsung gitu. Jadi setelah kita masukkan dokumen-dokumen yang diperlukan, setelah melakukan verifikasi, kita menunggu untuk merchant ID kita dicetak gitu, menunggu proses verifikasi dan merchant ID-nya dicetak. Setelah sudah selesai, nanti akan keluar merchant ID-nya kita, kemudian sudah bisa langsung digunakan untuk proses transaksi. Seperti itu. Oke, jadi UMKM itu sudah sangat mudah ya melakukan pendaftaran transaksi secara digitalisasi. Oke, ini pertanyaan yang terakhir masih sama lagi dengan pertanyaan yang diberikan oleh tim kreatif. Dipersilakan. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa saja sih syarat atau kondisi khusus yang membuat uang rusak dan tidak dapat diterima lagi untuk ditukarkan? Oke, ini apa saja sih dari uang rupiah itu yang sudah tidak diterima lagi oleh Bank Indonesia? Oke, jadi mungkin kayak syarat penukaran uang ya, harus seberapa banyak kerusakan
Jadi untuk kerusakan uang rupiah itu tidak boleh 2/3, rusaknya itu 2/3 dari fisik uang itu sendiri. Jadi nilai sama identitas uangnya itu harus masih bisa dikenali begitu. Jadi untuk penukaran bagi masyarakat yang uang rupiahnya rusak itu pastikan rusaknya itu tidak menghilangkan nominal, tidak menghilangkan identitas dari uang rupiah itu sendiri, sehingga masih bisa dilakukan penukaran. Maka dari itu penting untuk menjaga uang rupiah itu agar tetap aman. Kita kembali lagi ke cinta rupiah, mengenali, menjaga, dan merawat. Sama ada 5 jangan. Ini untuk tips yang tadi yang teman-teman, ada 5 jangan yang harus kita pahami bersama. Iya, yang pertama ada apa Kak Putri? Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, jangan dibasahi, dan jangan diremas. Wah, tepuk tangan dulu dong. Oke, teman-teman, sudah tak terasa kita dari beberapa pertanyaan yang ada itu sudah dijawab semuanya dan sedetail mungkin oleh narasumber kita Kak Putri. Iya, saya berusaha semaksimal mungkin. Oke, jadi teman-teman semoga dari sini bisa memahami terkait program ataupun kebijakan Bank Indonesia, CBP dan juga KRIS, dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari CBP dan juga KRIS tersebut. Dan saya di sini selaku host Fitra Bau dan btw saya merupakan anggota dari divisi pendidikan. Jadi kita berkolaborasi dengan Kominfo untuk dapat menyelenggarakan ngobrol inspiratif. Oke, terima kasih banyak Kak Putri sudah menjadi narasumber pada hari ini dan sudah mau berbagi ilmu untuk kita semua. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Saya pribadi selaku narasumber memohon maaf sekiranya ada kesalahan-kesalahan baik pengucapan maupun apa yang sudah saya paparkan tadi. Dan selebihnya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa mampir ke sosial media Genbi UNG. Iya, sebagai promosi akun Instagram @genbi.ung. Oke, jadi jangan lupa follow Genbi. Iya, dan bisa langsung di DM aja, nanti dibalas sama Minbi. Oke, terima kasih Kak Putri dan sudah perjumpaan kita pada kali ini. Saya Fitra Bau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.